Kalau disuruh bahas soal Giulia, ya Giulia. Kita semua udah tahu ya kalau Giulia udah kontrak sama WWE, udah OTW pindah ya. Tapi kita kan belum tahu kan kapan. Jadi si Giulia ini mau pindah kapan gitu dari Marigold ini kan karena katanya dia udah deal sama WWE tapi mau stay dulu di Marigold untuk beberapa waktu karena ya pengen balas budi aja gitu sama bosnya Roshi Ogawa gitu. Nah, pertanyaannya, kapan sih Julia bakal segera gabung ke WWE? Mengingat pegulat-pegulat yang lain yang dikabarkan akan bergabung ke WWE dan sudah, contoh Stephanie Vaquer udah gabung, terus katanya Delta Brady juga OTW ya, Rio itu masih sisa nyelesain yang di progres aja katanya sebelum nanti masuk ke WWE. Nah, kalau si Julia gimana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di berita gulat by MI Wrestling. Hari ini kita bahas soal Giulia ya. Jadi kita semua udah tahu ya kalau Giulia udah kontrak sama WWE. Dia diperkenalkan di NXT Stand and Deliver kemarin ya waktu bulan April ya sebelum WrestleMania berarti. Saya ingat banget itu reaksinya waktu Giulia diperkenalkan tuh dia tuh kan kayak bingung gitu ya. Ini apa coba? Saya suruh ngapain gitu dia nggak tahu. Dia berdiri ternyata orang-orang pada apresiasi gitu. Dia kayak kaget, wow. Gitu dia ngomong kayak gitu dan seneng gitu. Seneng saya lihatnya. Karena Julia ini membangun karirnya itu bukan main-main gitu dan dia benar-benar try hard untuk bisa sampai di titik ini. Karena apa? Dia confess beberapa waktu yang lalu. Jadi dia itu confess kalau dia itu sekarang sedang menghadapi bullying, cyberbullying lebih tepatnya. Karena apa? Dia itu kan half Japanese, jadi dia nggak pure Japanese itu. Karena dia setengah Jepang, setengah Itali. Dan dia itu menghadapi pembulian seperti itu, menghadapi cyberbullying dan dia sih apa kesel juga ya dengan bullying itu tapi kan itu menjadikan dirinya lebih baik dan akhirnya dia sampai di titik yang sekarang ya itu sih salah satu yang kita bisa apresiasi ya dari Julia ini dan ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua karena tidak semua orang yang menghadapi cyberbullying itu kuat. Mau tahu siapa kasusnya? Saya udah bahas juga sih ya intinya salah satunya itu yang pernah saya bahas itu soal Hana Kimura ya itu juga sama kan dia juga cyberbullying gitu kena cyberbullying dan dia kan akhirnya ya kita semua udah tahu cerita yang seperti apa gitu tapi Julia enggak seperti itu dan kita juga bersyukur gitu Julia kuat dan karena perjuangannya sampai titik ini ya dia bisa seperti sekarang. Nah sekarang dia udah gabung ke WWE dan dia ngumumin waktu di Marigold kemarin tanggal berapa ya saya lupa waktu itu pengumumannya. Jadi Julia itu bakal terakhir tanding tanggal 19 Agustus. Tanggal 19 Agustus di Marigold ya terakhir sebelum dia join ke WWE. Nah, setelah join WWE kira-kira nanti Julia bakal seperti apa? Nah, jadi ini dibahas sama pakar gulat paling profesional, paling hebat, paling jago ya menurut sebagian besar fans bukan kata saya karena saya benci banget sama nama ini. Ya, Dave Meltzer. Oke lah, saya nggak suka Dave Meltzer tapi kita bahas aja omongannya dia seperti apa. Nah jadi omongannya dia ini kurang lebih, jadi kan Julia udah bilang gitu dia tanggal 19 terakhir, terus nanti cabut pindah ke WWE. Nah menurut si Meltzer, Julia ini nanti bakal gabungnya ke NXT dulu, as always untuk adaptasi dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan cocok bisa ke main roster ya. Oke lah, nggak ada masalah juga. Cuman yang jadi pertanyaan itu si Meltzer ini mempertanyakan kalau nanti gimana sih si Julia ini kalau udah di NXT apakah dia harus menurunkan style bermainnya karena Julia itu kan terkenal hard hitting banget ya mainnya cukup keras gitu dan WWE nggak mau ambil resiko biasanya dengan pegulat yang cukup keras sehingga ya mungkin WWE bakal minta Julia buat menurunkan apa ya standarnya lah jadi nggak terlalu hard hitting lebih ke technical dan lain sebagainya. Apakah teman-teman setuju dengan hal ini? Saya sih nggak mau komen ya karena ini balik ke nanti aja kita nonton seperti apa. Toh kalau misalkan matchnya keras dan tetap menghibur kan senang-senang aja ya kalau kita mah.
Cuman ini kan kalau soal resiko-resiko ke pegulat sih kita nggak bisa komen juga. Toh kayak kemarin aja yang baru itu, yang baru apa di NXT aja, yang itu zaman masih NXT Pelangi itu loh, si Roxanne Perez kan tanding lawan siapa, Meiko Satomura, keras banget itu match, gila. Roxanne itu menang ya di situ memang karena well, kita semua udah tahu ya kalau Meiko Satomura cuma buat put over talent dan lain sebagainya gitu. Toh dia juga coach di WWE statusnya. Lebih tepatnya sih buat talent-talent Jepangnya sih spesifiknya itu. Tapi setelah match itu kan si Roxanne tuh pingsan loh, pingsan beneran. Ini gila gitu, dan mungkin kalau kita lihat dari kejadian itu WWE juga nggak mau ambil resiko dengan terus ngasih hard hitting match ke Giulia gitu ya ke depannya. Ya nggak tahu juga sih. Soalnya kalau suruh kita komen soal ini sih terlalu dini juga. Toh Giulia belum masuk WWE kan. Belum bener-bener masuk. Kalau dikontrak kan udah. Dia tinggal nunggu join aja. Mungkin dia bulan apa dia bakal join. September mungkin, Oktober nggak tahu ya. Tapi yang jelas 19 Agustus terakhir Giulia tanding di Marigold. Nanti baru ke WWE. Pindah ke NXT. Ya, itu aja dulu sih buat berita hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komen, kasih ide, saran, dan lain sebagainya. Atau mau komenin soal beritanya, silakan. Tulis di kolom komentar, like dan share jika video yang dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MAF Wrestling. Terima kasih teman-teman udah support sampai sekarang ya. Karena udah mulai dinotis banyak orang nih. Agak ngeri ya gitu ya, mudah-mudahan bisa konsisten sih bikin videonya ya itu. Nah itu aja buat video hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikut. Sekian.